kebaikan yang dia kerjakan sewaktu hidup, apa dia? Ada 7. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Seperti apa ilmu yang diajarkan? Oh, saya Pak Ustadz, saya ini bukan Ustadz, saya ini bukan anak pesantren, berarti saya tak dapat nih. Kenapa? Tak mungkin saya ngajar karena saya tak punya. Tak. Mengajarkan ilmu itu bukan berarti harus mondok, bukan harus datang ke Al-Azhar, harus punya titel LCMA, tidak. Bapak punya tanggung jawab juga mengajarkan anak. Minimal bapak di rumah mengajarkan ayat kursi. Minimal bapak mengajarkan bagaimana cara menjawab adzan. Saya dulu tanya, kamu bisa nggak jawab hayya 'alas shalah? Apa jawabannya? La haula wala quwata illa. Kenapa kok bisa tahu? Dulu Pak Ustadz, saya ini ketika diajak ke masjid pas ada adzan, kata ayah, jawab kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Maka setiap anak ini mengucapkan la haula wala quwata, besarnya nanti bapak dapat. Meskipun bapak meninggal, bapak dapat pahala. Maka sekarang cek pulang ke rumah, bapak sudah ngajarkan apa? Minimal ngajarin Fatihah. Jangan sampai dipasrahkan ke guru tipiki semua, Pak. Banyak orang masrahkan anak ke guru tipiki, setelah tak tahu baca Quran, guru tipikinya diteror, diancam. Oh, tak betul Ustaz. Masa anakku 2 tahun ngaji tak tahu-tahu. Lo bapaknya lo tak pernah monitor, hanya padahal bayar mahal katanya. Disekolahkan di sini, di sekolah. Makanya Pak, kita sekolahkan kalau pengen anaknya paham agama, sekolahkan di tempat agama. Ini banyak orang pengennya anaknya hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat kurikulumnya yang agamanya 20%, umumnya 80%. Mana mungkin bisa dia rajin berjemaah? Kita pengen anak kita pengen berjemaah, rajin mengaji, tapi disekolahkan di tempat umum, kurikulumnya agamanya 0%. Yang ada umum semua. Jadi kita harus rasio. Kalau pengen kita mendidik anak dengan baik, maka tempatkan anak pengen punya agama yang baik. Tempatkan di sekolah agamanya yang naik, yang 80% minimal. Jadi kita mengajarkan ke anak tak perlu jadi ustadz, ajarkan apa saja. Bapak harus punya kenangan, harus punya catatan. Saya ayat kursi anak saya bisa hafal karena saya. Nah, sekarang bapak-bapak sudah mengajarkan apa ke anak? Jadi jangan hanya pasrah kepada guru tipiki. Wa nasyarahu, dan menyebarkan. Sekarang menyebarkan ilmu itu bukan berarti harus pakai takblik akbar. Dengan HP Pak Ade sudah menjalankan wa nasyarahu, menyebarkan ilmu. Lalu yang kedua, setelah ilmu disebarkan dan diajarkan, waladan solehan tarokahu, meninggalkan anak yang soleh dan ibu bapak sudah meninggal. Kalau bapak meninggal, anaknya soleh karena dibondokkan, maka selama anak ini dia berdoa kepada Allah, bapak dapat transfer pahala. Maka jangan sampai kita ini sebagai orang tua, banyak yang curhat sama saya, Pak Ustadz, kenapa anak-anak orang sekarang ini sudah berganti bergeser moralnya Pak Ustadz? Salah satunya karena agamanya kurang. Makanya bapak-bapak meskipun dulu dia tidak pernah mondok, sekolahkan anaknya ke sekolah agama, sekolahkan anaknya ke sekolah yang bisa menaikkan derajat kita nanti di sisi Allah. Dengan cara apa? Pengetahuan agama. Salah satu juga mendidik anak, meninggalkan anak yang soleh, menikahkan anak. Bapak-bapak yang punya anak gadis, nikahkanlah dengan lajang-lajang yang bukan karena hartanya, bukan karena uangnya banyak, bukan karena jabatannya. Banyak saya tanya sama ibu-ibu itu, kalau datang anak lajang 3, yang satu PNS, yang satu S1, S1-nya pun belum kerja, yang satu lagi imam masjid. Saya tanya sama ibu tuh, ibu mau yang mana? Yang PNS aja lah Pak Ustadz, yang jelas katanya. Jadi tak mau Bu, kalau imam masjid imam masjid nanti dapat insentif 3 bulan dirapel Pak Ustadz, tak masuk-masuk. Mau makan apa anak saya? Padahal Nabi sudah menyatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau datang anak lajang ke rumahmu, dia baik agamanya, dia baik akhlaknya, nikahkanlah dengan anak gadismu. Tapi kan orang sudah beda, Pak. Kita nengok punya anak gadis yang datang abang-abang bawa pajero, langsung Pak, oh cocok ini katanya cocok. Kalau yang datang bawa jubah Pak, bawa tasbih, menikah sama dia mau makan tasbih katanya. La ilaha illallah. Siapa dia nak? Guru ngaji mah hafal Quran. Alah, mau makan apa nanti kamu? Nikah pula sama guru ngaji katanya. Ini tak betul Pak. Tapi kalau yang datang dapat pajero ke rumahnya, Bu, kenal di mana kamu Dok? Kenal di mana kamu nih? Di kampus katanya. Kaya dia. Iya, bapaknya punya PT. Oh, kapan nikah? Nikah aja lah langsung. Rupanya 3 bulan kemudian pajero rental. Nangis tuh anak gadis. Jadi kita itu mendidik anak salah satunya adalah tengok akhlaknya baik, agamanya baik. Tak usah risau dengan rezeki Pak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
Di atas langit kata Allah aku sediakan rizki itu. Berapa banyak orang menikahkan anak ini tunggu mapan dulu. Padahal jelas Allah, Nabi sudah mengatakan, ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, ketika kamu sudah mampu maka nikahlah. Jangan nunggu harus mapan dulu baru nikah. Kalau anak gadis kita Pak sudah lulus SMA, daripada dia keluyuran kemana-mana, ada orang yang meminang, yang datang melamar anak kita itu baik agamanya, baik akhlak, dinikahkan. Gak perlu takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak perlu takut dengan masa depan Pak. Allah akan bantu. Jadi ini penting, mendidik anak bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi bagaimana memilih pasangannya yang baik. Begitu juga ibu, bapak yang punya anak laki-laki, maka carilah calon menantu perempuan yang baik akhlaknya. Karena mendidik anak dimulai dari ibunya. Kalau sempat ibunya keong racun, ibunya suka tiktokan joget-joget, pakai baju you can see, you kamu can dapat si melihat, kau bisa melihat ketekku. Kalau ibunya Pak kucing garong, keong racun, sikuk bagi duo nyanyi di rumah, alamatlah anaknya itu. Anak itu tergantung mamanya Pak. Kalau mamanya soleha, mamanya rajin puasa, anaknya cerdas. Jadi sampaikan ke istri bapak nanti pulang ke rumah, ma, gak usah repot-repot. Kalau pengen anakmu cerdas ini, seberapa banyak tahajudmu di rumah. Karena doa anak, doa perempuan, doa ibu kepada anak diterima sama Allah. Kalau bapak ini tak terlalu terima. Kalau doa anak perempuan ke bapaknya diterima. Tapi kalau doa orang tua laki-laki ke anak itu masih agak mengganjal. Tapi kalau ibu yang doakan anaknya, maka tengok Pak, kalau ada anak-anak sukses, pemuda-pemuda sukses, itu karena ibunya solehah, karena ibunya rajin hatam Quran, ibunya rajin tahajud, tengah malam dia berdoa kepada Allah. Maka sampaikan kepada istrinya. Kata Ustadz Nuruddin, nanti bisa dipotong, kalau pengen anakmu cerdas, anakmu sukses, kamulah yang sering-sering tahajud, bangun tengah malam berdoa kepada Allah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Nabi Musa itu sebelum jadi nabi, waktu masih kecil Allah sudah mewahyukan kepada ibunya. Sebelum Nabi Musa besar, sebelum Nabi Musa jadi nabi, sebelum Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah lautan, jauh daripada itu Nabi Musa belum lahir, Allah sudah mengenal sama ibunya. Ini menandakan bahwa ibu itu prioritas utama untuk menjadikan anak hebat. Kan'an, anak Nabi Nuh, kenapa bisa masuk neraka? Ibunya kurang ajar, bukan Nabi Nuhnya. Jadi tak menjamin meskipun bapaknya Nabi, tapi kalau ibunya yang kurang ajar, anak pun jadi kurang ajar, bisa masuk neraka. Maka betulkan, baikkan, mendidik anak mulai dari ibunya. Kemudian setelah anak, mushafan warrathahu, mewakafkan mushaf, mewakafkan Al-Quran. Nah ini yang penting. Jadi jangan dianggap mewakafkan Al-Quran itu tidak masuk termasuk amal. Jadi kita ngasih Quran ke masjid, ngasih Yasin, ngasih buku-buku yang di masjid yang dibaca, itu termasuk wakaf yang akan mengalir ketika kita sudah meninggal. Tapi dirubah mindsetnya Pak. Sekarang banyak orang ke masjid itu ngasih wakaf Yasin, Yasin sama tahlil. Udah berserak di mana-mana Pak, saya tengok sobek-sobek